Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat para jamaah sedanten saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang minulya lan ingkang dimulyakaken dening Allah subhanahu wa ta'ala, ingkang pundi ditakdir saged lelenggahan wonten salah setunggal kebun saking kebunan swarganipun Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendikan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu itu melewati daripada kebunan-kebunan surga, hampiri daripada itu kebunan surga. Sehingga para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu ya Rasulullah yang dikatakan kebun daripada kebunan surga di atas dunia? Ternyata dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilaqud dzikir, yaitu kelompok-kelompok zikir, kelompok-kelompok di situ dibahas daripada ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah para hadirin niki minangka tandha kula saha panjenengan sedaya di dunya ditakdir saged lelenggahan wonten di kebunan saking kebunan swargane Allah, minjing wonten di akhirat leres-leres kula saha panjenengan sedaya ditakdir lungguh sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten di kebun saking kebunan swarganipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin kang mulyakaken dening Allah subhanahu wa ta'ala, materi ingkang dipun bahas wonten dalu menika nggih niku wau masalah al-ma'tuyah. Keranten para hadirin, alat sesuci ingkang paling utama nggih niku wau banyu. Seguingi sampun diterangaken macem-maceme banyu niku wau wonten 3. Ingkang pertama istilahé ngene ku wau banyu at-tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairihi. Ngene ku wau banyu sing suci lan saged digawe nyucikaken ingkang lintu. Banyu sing suci ya napa? Sampeyan wadahi banyune, sampeyan wadahi plastik, salat sampeyan kesak, sah salate. Kenapa? Airnya memang suci. Panjenengan lintang kecipratan rasukane panjenengan, airnya apa? Airnya suci. Kenging napa jenenge kecipratan, salatnya sah. Itu arti daripada tahir. Lajeng mutahhir li ghairi, tidak hanya suci to yen niku, tapi saged nyucikaken ingkang lintu. Didamel wudu saged, didamel atus janabat saged, didamel berseni najis saged, bisa menyucikan daripada yang lain. Air yang seperti ini dikatakan dalam ilmu fikih istilahnya tahur. Air tahur. Air tahur niki juga dikatakan wa yusamma at-tahur. Istilah tahur ini juga diistinamakan dalam ilmu fikih al-mutlak, air mutlak. Kenapa dikatakan mutlak? Dingriki diterangkan keranten para hadirin tidak terikat dengan satu nama. Dikatakan air mutlak karena airnya tidak terikat dengan satu nama. Contoh air degan, sampean salap wonten di gentong, namine napa?
Toya degan. Toya degan sampean salah di gentong. Namine toya napa? Tetep toya degan. Sampean cebuk sampean lebetaken gelas-gelas. Namine toya napa? Toya degan, terikat dengan satu nama. Sekalipun panjenengan pindah ke beberapa tempat yang lain, tetep namine nawa toya degan. Toya teh. Sampeyan lebetaken gentong, banyu teh. Lebetaken gelas, banyu teh. Dilebetaken napa jenenge begok, napa wadah-wadah yang lain. Namanya gentong, napa toya teh. Terikat dengan satu nama. Air mutlak enggak terikat dengan satu nama. Bebas. Banyu niku sampeyan ndeke di gentong. Istilahnya banyu gentong. Banyu biasa sampeyan ndeke di gentong. Toya napa namine? Toya gentong. Ketika Anda pindah ke gelas, banyu gelas. Ketika panjenengan lebetaken teng jedingan, banyu jeding, enggak ada nama. Itulah yang diistilahkan air mutlak. Bisa dibuat untuk bersuci, bisa. Wonten malih para hadirin, air itu tahur, suci dan menyucikan, tapi makruh untuk dipakai. Kenapa? Ada illat. Dimakruhkan oleh syariat karena ada madharat yang bisa membahayakan kepada si pemakai. Air apa itu? Dikatakan di sini adalah maul musyammas. Air yang terkena terik matahari. Panjenengan umpamane enggak ada tandon. Tandon semangkin iki wonten sing dugi stainless. Putihan niku kan wonten niku. Kalau di sini syaratnya air tersebut bisa dihukumi makruh untuk dipakai jika terkena daripada sinar matahari, terik matahari, dan wadah daripada itu air terbuat daripada logam, kirangan kuningan, kirangan wesi, kirangan stainless. Maka ketika air tersebut posisi masih panas karena terik matahari, hukumnya makruh untuk dipakai bersuci. Jelas ya? Jadi setiap apapun yang diwadahi daripada besi kah, kuningan kah, aluminium kah, airnya maka jika dalam keadaan panas terkena terik matahari, hukumnya makruh. Kenapa? Dingin-dingin diterangkan. Anna ina alma, sesungguhnya wadahnya air, al-musyammas yang terkena terik daripada matahari, takhruju akan keluar minhu daripada itu wajah zuhumatun. Napa jadi virus napa ini? Bakteri. Zuhumatun akan keluar daripada itu wadah bakteri. Ini bagiannya Pak Andul harus ini. Bagian keluar daripada bakteri-bakteri. Yang mana bakteri-bakteri tersebut turisul baros, bisa menyebabkan seseorang itu punya penyakit belang. Subhanallah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya perhatian dengan rohani kita. Kanjeng Nabi juga ngeman dumateng jasad kula saha panjenengan sedaya. Sehingga tolong lek wudu aja nggawi wadah sing teka wesi lan banyune mangkenai srenge kepanasan. Lek wis adem ya napa? Kalau sudah dingin enggak ada masalah. Hilang hukum kemakruhannya. Kenapa? Kalau sudah dingin, bakteri-bakteri tersebut juga hilang juga. Penyebab untuk menjadi kenapa jadi penyakit belang hilang malih. Lek plastik ya napa? Lek menawi Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhdar, Syekh Muldar tamu Habib Taufik ini menghukumi lebih parah.
Kalau bisa apa namanya tandon-tandon niku wau lek saged dipayoni pisan. Keranten kalau terkena air mereka bakterinya juga akan keluar. Juga akan keluar. Kalau terkena panas itu akan keluar, kita pakai mungkin ada efek juga bagi kita sekalian. Nah, tidak ada lain dimakruhkan daripada memakai air ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga daripada tubuh kula saha panjenengan sedaya. Pun. Asani ingkang nomor kali. Macemi toya ingkang nomor kali. Macam air yang kedua at-tahir fi nafsihi ghairul mutahhir li ghairi. Tahir fi nafsi. Suci dengan sendirinya, airnya suci. Tapi ghairul mutahhir li ghairi, enggak bisa dipakai untuk bersuci. Anda wadai apa plastik panjenengan kareti sampean kesak salat sah. Kecipratan niku wau sah salate. Tapi kalau digunakan wudu enggak sah. Kalau digunakan untuk mandi besar enggak sah. Itulah yang diistilahkan air suci tapi enggak mensucikan. Atau istilah yang lain di sini dikatakan mustakmal. Air mustakmal. Lah, air mustakmal niki napa artine? Mastukmila fi fardhit taharah. Arti daripada mustakmal air yang habis digunakan untuk bersuci yang wajib. Air yang digunakan untuk bersuci yang wajib, maka sisa airnya dikatakan mustakmal. Tapi kalau untuk bersuci sesuatu yang sunnah, perbuatan yang sunnah, sisanya airnya apakah dikatakan mustakmal juga? Tidak. Panjenengan gak ada wudu. Panjenengan gak ada wudu. Keranten tas mari sembahyang maghrib. Kepireng adzan isya, panjenengan kepingin tajdidul wudu. Nganyari wudu. Onten banyu sak timbo. Kurang saking rong kolah. Kurang saking rong kolah. Sampai damel wudu. Tapi syaratnya sampean gak ada wudu nggih. Sampean gawe wudu niku wau. Banyu sak timbo niku wau. Apakah sisa airnya ini bisa menjadi mustakmal? Panjenengan lebokaken malih teng ngriku. Wudu sampean lebetaken malih teng ngriku. Apakah sisanya air itu menjadi mustakmal? Tidak. Kenapa? Karena Anda berwuduknya wudu sunnah. Tapi ketika Anda melakukan wudu yang wajib, contoh wudu yang wajib gimana? Anda nggak punya wudu, batal. Lajeng panjenengan wudu, berarti wudu sampai kajingi sholat, berarti wudu sampai hukum wajib. Onten banyu sak timbo mean, kurang rongkolah, jangan dimasukkan ke timbah lagi airnya. Kalau Anda wudu, Anda masukkan ke timba itu lagi, airnya menjadi mustakmal. Setelah Anda gunakan basuh untuk wajah, untuk basuh tangan, gak sah sudah. Airnya menjadi suci tapi gak mensucikan. Karena Anda gunakan untuk wudu wajib. Jelas nama betul? Jelas ya? Syarat daripada air itu tidak akan mustakmal ada 4. Atau syarat air itu bisa menjadi mustakmal ada 4. Air itu bisa menjadi mustakmal ada 4. 1, ayyakuna qalilan. Jika airnya sedikit, kurang daripada 2 kolah. Pinten rong kolah niku? 2 kolah niku dikerangaken ning ngriki. Secara
ukuran apa jenenge ritil wonten di ukuran Baghdad. Wonten sing nate teng Baghdad. Ada istilah ukuran ritil yaitu 500 ritil. Haduh ji gak ero 500 ritil ku piro ji? Atau ada yang mengatakan 217 liter. Lain didamel liter-literan kurang lebih rong kola niku 217 liter. Mosok ji katene ngweruhi rong kola kate delek literan. Delek botole bensin kate tak hitung sampai 217. Lebih mudahnya lagi air itu dikatakan mencapai 2 kola jika bak mandi Anda ukurannya lebar 60, panjang 60, dalam 60. Kalau air itu amber maka jumlahnya 2 kola. Karena menika lek gawe jeding bak mandinya ojo koyo jedinge terminal cek cilik enggak lain apa iki jenenge mamang kuwatir kecipratan dadilan najis. Kenapa? Kurang daripada 2 kola. Usahakan bak mandine niku wau koyo banyu biru ngoten lho. Lah tapi piro jedinge iki? Wah, tenatinya ora hadirin lebih daripada 60 senti. Buat 1 meter enggak mamang, Bun. Masih kecipratan najis melebet. Najisnya melebet jedingan belum. Kalau memang jedingan niku wau enggak berubah salah satu daripada sifat air, maka airnya tetap suci. Kalau air itu mencapai 2 kola. Tapi kalau airnya itu enggak mencapai 2 kola, kemasukan kecipratan najis, nyiram, nyiprat, belum berubah, enggak berubah salah satu sifatnya, tetap airnya dihukumi najis. Kalau kemasukan najis. Kalau dibuat wudu, air wudu yang sudah nempel ada di anggota wudu masuk lagi, ya menjadi musta'mal. Kenapa? Airnya kurang dari 2 kola. Karena itu air itu yang pertama, air itu akan menjadi musta'mal jika airnya kurang dari 2 kola. 2 kola itu yaitu kurang lebih 217 liter atau panjang 60, lebar 60, dalam 60. Ingkang nomor kali syaratnya ayusta'mala fi ma la budda minhu. Nah, ini wau saya mungkin terangkan wau. Bisa menjadi musta'mal jika digunakan untuk bersuci yang wajib. Yang ketiga, ayyan fasila 'anil udwi. Bisa menjadi musta'mal air wudu itu jika air wudunya udah lepas dari anggota badan. Kalau selama masih ada nempel di sini, tidak dikatakan musta'mal. Lek mari kini tetesanin tak empan tanganku, musta'mal bisa dari anggota badan wajah. Kalau tangan nggak ada masalah, tangan masuk tangan kanan. Marangan dan tetesan yang empanaken iki. Apakah musta'mal? Enggak. Kenapa? Satu tuh anggota wudu. Karena satu anggota wudu. Tapi kalau udah lepas daripada anggota wudu yang lain, maka itu dikatakan air musta'mal. Yang keempat, air itu bisa menjadi musta'mal kurang dari 2 kola itu bisa menjadi musta'mal alla yanwiyal ightiraf. Jika kita memasukkan tangan tidak ada niat untuk dijadikan cibuk. Air kurang dari 2 kola. Sampean damel napa iku jenenge wudu. Sampean damel wudu. Anda masukkan tangannya. Damel tangan napa jenenge wuduke damel tangan. Airnya kurang dari 2 kola. Otomatis enggak sampean masukkan, cuman Anda ambil.
Airnya di sini. Anda ambil dengan tangan. Basuh. Setelah itu, setelah basuh wajah, basuh apa? Tangan kan? Sebelum Anda masukkan ke air yang kurang 2 kola, Anda harus niat tangannya dijadikan cibuk. Kalau enggak, langsung Anda ambil airnya, mustakmal sisanya. Kenapa? Karena di waktu itu adalah waktunya membasuh tangan. Tanpa adanya niat jadi cibuk, kok langsung dimasukkan ke air yang kurang dari 2 kola, maka sisa air itu menjadi mustakmal. Jelas namaden? Jelas nggih? Nah, niki khawatir kalau airnya itu kurang daripada 2 kola. Lajeng para hadirin, ning mriki diterangaken pindah hukmul ma, hukum air al mutlak, yang mutlak berarti suci dan menyucikan. Hukume air mutlak utawi hukume air sing suci dan menyucikan idza taghayyara bi syai'in, air yang 2 kola itu berubah dengan sesuatu. Bu warna air rada kuning, bu ambune niku rada enggak enak, ada perubahan. Ya napa hukumnya? Hukmuhu kal mustakmal. Hukumnya air itu menjadi hukum seperti air mustakmal. Jika ada air mencapai 2 kola, suci dan menyucikan, tapi kok ada perubahan sedikit daripada sifat air, maka airnya bisa menjadi air mustakmal. Nah, wala tajuzu at-taharatu bihi, maka enggak boleh bersuci dengan itu air yang mustakmal. Fa idza ikhtalasat, kalau memang tidak ada perubahan atau ada perubahan tapi sedikit, di sini ada syarat, wala tajuzu at-taharatu bihi bisyurut. Enggak boleh bersuci dengan air mustakmal tersebut bisyurut, dengan beberapa syarat. Jika ada air 2 kola berubah, maka orang tersebut nggak boleh bersuci dengan air itu kecuali dengan beberapa syarat. 1, ayyakuna at-taghayyuru bitahhir. Jika yang merubah air itu sesuatu yang suci. Air itu bisa berubah karena sebab sesuatu yang suci. Contoh umpami kelbonan mangsi, kelbonan mangsi jeding, sehingga banyune niku wau napa jenenge rada lir biru. Ya napa hukumnya? Mustakmal. Kenapa? Karena yang netesi adalah sesuatu yang suci. Kalau najis bukan mustakmal. Lek kecemplungan najis batang tikus, perubahannya karena sebab badang tikus sehingga warnanya berubah, nggih hukumnya mustakmal tapi hukumnya najis. Yang kedua, ayyakuna at-taghayyuru bi mukhalid. Air tersebut yang asalnya 2 kolah kemudian berubah salah satu sifatnya karena sebab kecampuran sesuatu, yang mana sesuatu tersebut suci, seperti apa? Kakohwa, seperti kopi, yang sifatnya bisa bercampur, yang sifatnya bisa bercampur. Kalau bisa dipisah, kecampuran air, kayu garu, ada air 2 kola, kelebetan toyo, kayu garu, masih bisa dipisah kan? Kayu garunya diambil, bisa. Bagaimana? Kaud fala yadurru, maka nggak ada masalah, tetap bisa untuk dipakai bersuci. Saya ulangi, jika ada air 2 kola tersebut kecampuran dengan sesuatu yang mana sesuatu tersebut nggak bisa dipisah, sudah menyatu dengan air, maka menjadikan air tersebut mustakmal, nggak bisa dipakai untuk bersuci.
Tapi kalau air dua kolah tersebut kemasukan sesuatu yang bisa dipisah, seperti kayu garu, kayunya diambil, ada bau wanginya ini airnya, tidak ada masalah, tetap bisa dipakai untuk wudhu, suci dan menyucikan. Jadi ada perbedaan bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dipisah dengan bercampur dengan sesuatu yang bisa dipisah. Kalau nggak bisa dipisah berarti mustakmal. Kalau bisa dipisah menjadi suci dan menyucikan. Nomor 3 para hadirin, ayyakuna at-taghayyuru fahishan. Perubahannya memang bisa merubah nama daripada air. Ini diterangkan bihaisu yaslubu anu ismal ma. Perubahannya itu bisa membuat berubah daripada nama itu air. Contoh, toyo kecampuran kaporit. Kadang-kadang toyo itu lagi naik kaporit warnai merah. Sampai warnanya merah karena sebab kaporit nih. Wow, bagaimana hukum air? Airnya dikatakan mustakmal, airnya dikatakan kenapa? Karena sudah bukan dikatakan air biasa, tapi ini sudah dikatakan air kaporit. Kenapa? Warna sudah merah. Beda lagi dengan air dimasuki kaporit, tapi yang berubah hanya baunya. Baunya tak bau kaporit, warnai tidak ada masalah, rasanya nggak ada masalah. Bagaimana hukumnya? Boleh untuk bersuci. Berarti perubahannya nggak sangat. Berarti perubahannya nggak sangat. Utawi ibu-ibu biasa lek gira itu rasukan diumbah. Mantu digerojok lebih hati-hati. Tuh ya napa jenenge lek umbah-umbah niku Bu, dilebetaken mesin cuci. Mantu bisa diumbek, ditalaken malih. Marang ngoten diilangi untuke. Kelawan anane digerojok konten dipep. Sampai untuke bersih, diumbah teng pep niku lebih ikhtiyat malih. Sekalipun itu sudah dihukum suci karena digerojok banyu, lebih ikhtiyat malih, lebih hati-hati malih dilebetaken teng bak mandi yang jumlahnya airnya 2 kolah lebih. Ini tambah medal pun yakin tambah suci. Jelas ya? Nah, umpami ada bak mandi dibuat seperti itu, didamel nyuceni umbah-umbahan sehingga ambune rada mambu sabun, otomatis bak mandinya niku wau krana digawe nyuceni umbah-umbahan, ambune rada mambu sabun. Warnanya ya apa? Pancet putih. Rasanya ya apa? Nggak ada masalah. Maka air itu tetap hukumnya suci dan menyucikan. Boleh digunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk mandi janabat. Isa kira minten? Kira minten Isa? Kirang 1 menit. Terakhir, ayyastaniyal ma'u anhu. Ayyastaniyal ma'u anhu. Air tersebut sebetulnya bisa dijaga daripada itu sesuatu yang bisa merubah. Banyu kena kaporit, sebetulnya kan bisa dijaga dari kaporit. Air kena banyu apa teh sampai berubah, sebetulnya air itu bisa dijaga dari teh. Ada yang nggak bisa dijaga nggak bisa dijaga itu air. Seperti apa? Seperti tukhlub. Napa tukhlub niku? Napa? Lek wonten jeding jero wonten lumut. Jedingane niku wau krana suwe gadi kuras metu lumut. Gara-gara lumut akhirnya air berubah ambune. Napa? Nggih mungkin berubah ambune, warnane gede. Dirubah karena sebab lumut. Bagaimana hukumnya? Airnya tetap suci dan menyucikan.
Kenapa? Kita nggak bisa menghindar daripada itu lumut. Sakit menghindar itu lumut, bukan sakit. Karena itu airnya tetap suci dan menyucikan. Begitu juga air yang berubah karena sebab lewatnya. Pat ledeng nih, nonton pipo. Pipo ini pipo besi. Sehingga banyu ini rada mambu tayeng. Ambune rada ambu tayeng. Bagaimana airnya hukumnya? Boleh digunakan untuk wudu. Apakah boleh digunakan untuk mandi janabat? Boleh. Kenapa? Karena tidak bisa menghindar daripada itu tayeng. Mau nggak mau pasti terkena daripada itu. Nggak bisa dihindari. Maka airnya tetap bisa dipakai untuk wudu dan mandi. Tapi kalau sifatnya bisa dijaga, seperti tadi berubahnya karena sebab teh, ya bisa kan dijaga dari teh. Berubahnya karena sebab kaporit, kalau memang nggak perlu kaporit kan bisa dijaga. Kalaupun kecampuran, maka berarti menjadi air mustakmal. Ini para hadirin, sekedip tentang masalah air suci tapi nggak menyucikan yang lain, atau diistilahkan air mustakmal. Kalau ada pertanyaan, monggo, yang berhubungan dengan materi malam hari ini. Udah nonton? Tidak ada? Yeah. Jadi pertama menggunakan bersih malik buka kaca nama dari itu pun bersih benih itu enak. Mencapai 2 kola apa enggak? Kalau airnya enggak mencapai 2 kola, tetap mustakmal, bisa dikatakan najis. Tapi kalau mencapai 2 kola, suci. Umpami air mustakmal berarti air yang sudah dipakai untuk wudhu, kurang 2 kola buat untuk wudhu dimasukkan, berarti airnya mustakmal. Dikumpulkan malik air mustakmal, podo-podo mustakmal, beberapa air mustakmal dijadikan satu mencapai 2 kola. Bagaimana hukumnya? Hilang mustakmalnya. Jadi air mustakmal jika sudah mencapai 2 kola lagi, maka hukumnya suci. Atau air najis, bukan air mutanajis. Dalam fikih itu ada najis, ada mutanajis. Kalau air najis itu air kencing, najis nggak bisa disucikan. Ada lagi air mutanajis, air yang terkena najis. Ada air terkena najis karena kurang 2 kola. Wonten air toyo kurang 2 kola kelebonan umpamane gampangane badange tikus niku wae nggih. Blung diantas badange tikus ini wae. Airnya menjadi najis. Wonten malih banyu najis pisan. Didadekaken siji. Belum mencapai 2 kola apa enggak? Mencapai 2 kola. Berubah sifatnya apa enggak? Salah satu sifatnya rasanya, baunya, warnanya, 3 sifat ini. Oh, enggak ada. Seperti air bersih lagi. Sing asalnya najis karena dikumpulkan dados tunggal mencapai 2 kola lagi dan tidak ada perubahan daripada sifat 3-nya, maka airnya menjadi suci lagi. Jadi lek kadang jenengan wau lek dikelompokaken mencapai 2 kola, maka hukumnya suci dan menyucikan lagi, bisa untuk berwudu lagi. Jelas nggih? Wonten malih? Wonten? Mugi-mugi karena waktalipun isya, nggih, mungkin bisa materi ini ning mriki mungkin gak ngenangen Ji,
Apa sing kita takokno? Mangke di ngriya adanya materi pengajian ini ditulis, di pengajian yang akan datang bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan. Sehingga majelis ini bisa hidup. Tidak hanya panjenengan mirengaken tapi juga ada tanya jawab. Sehingga insyaallah majelis ini menjadi majelis ingkang manfaat. Amin Allahumma amin. Mungkin niki ingkang saged kula sampaikan wonten di pengaosan malam Senin niki kirang langkungi nyuwun ageng papunten. Kita tutup kelawan zikir takwiyatul qulub, kelawan harapan muga-muga dipun paringi kekuatan iman dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanakal qadim ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana taghsil wastur lana al-awrati waghfir liwalidina rabbi. Wa